Karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia 23 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nabi-nabi palsu mempergunakan nama Allah, memperalat nama Allah untuk memberitakan sesuatu kepada bangsa Israel dengan berkata, aku bermimpi, aku bermimpi. Padahal sebenarnya Tuhan tidak berbicara kepada mereka lewat mimpi. Adakah hal yang dapat diukur atau yang dapat dibuktikan ketika seseorang berkata, aku bermimpi? Karena kita sendiri tidak mengetahuinya. Tetapi kebanyakan orang lebih suka dengan sesuatu hal yang spektakuler, yang fenomenal. Kala seseorang itu menganggap dirinya sudah lebih dekat kepada Tuhan dan berkata, aku telah bermimpi dan lain sebagainya. Tetapi Allah berkata, adakah kesamaan antara jerami dengan gandum? Bahwasanya ketika kita melihat dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-29, bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebenarnya Allah sudah berkata bahwa bangsa ini akan berpuluh-puluh tahun terbuang. Tetapi nabi palsu berkata tidak. Allah tidak berkata demikian. Itu mengapa Yeremia kerap menjadi nabi yang kesepian, karena banyaknya hal-hal yang menentang dia. Banyaknya nabi-nabi palsu yang terus menghempang pelayanan dari Yeremia, yang mengaburkan pemahaman bangsa Israel. Akibatnya semakin jauhlah mereka dari kebenaran dan apa yang Tuhan tuntut dan inginkan dari mereka. Dan kemudian firman Tuhan berkata kepada kita bahwasanya sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakah aku tidak melihat dia? Dan tidak ada yang bisa tersembunyi. Apapun yang dikatakan oleh manusia di dalam hatinya, Tuhanlah yang maha tahu itu. Dan Tuhan tidak tinggal diam dengan apa yang terjadi itu. Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini tidak akan bertahan lama. Allah tidak mengutus mereka, tetapi mereka dengan begitu giatnya. Ada seorang pendeta yang pernah berkata seperti ini. Terkadang ada orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi ketika ditanyakan, dari mana engkau diutus? Mana surat pengutusanmu? Mereka tidak bisa memberikannya. Ketika kita melihat dalam Yeremia pasal 23 ayat 21, aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Ini adalah suatu hal atau bahaya yang luar biasa sekali. Bahwasanya banyak orang yang berfirman atau memberitakan firman, padahal Tuhan tidak mengutus para mereka itu. Dan akibatnya, lihatlah yang terjadi sekarang ini. Banyak orang yang menafsirkan Alkitab dengan berimajinasi. Kemudian mencocokkan apa yang mereka baca dengan apa yang mereka hayalkan. Dan kemudian melahirkan paham baru. Itu mengapa semakin banyak aliran belakangan ini. Karena orang berlomba-lomba membaca Alkitab, memahaminya dengan pikirannya sendiri, bukan bereksegese tetapi bereksegese. Dan kemudian mereka mencocokkan dengan bahasa mereka. Dan bahaya yang terbesar adalah ketika mereka berkata, gereja kami yang benar sesuai dengan Alkitab, karena tertulis di dalam Alkitab. Padahal kita melihat bahwasanya di dalam kitab yang dituliskan oleh Yohanes, salah satu hal yang penting menjadi indikator bahwasanya kita adalah anak Allah, adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri. Dan kita tidak bisa membantah itu. Jika Roh Allah berkata engkau bukan anak Allah, apa yang bisa kita kerjakan? Apakah kita hanya bisa membuktikan dengan Alkitab? Tertulis di sini, tertulis di sini. Tetapi Roh Kuduslah yang berkata, engkau adalah anak Allah. Itu adalah yang penting dalam keberimanan ini. Dan lihat, karena semakin banyak orang
yang dikaburkan hanya karena pemahaman mereka sendiri. Mereka paling sulit untuk diperbaiki. Orang yang merasa dirinya benar sulit sekali untuk diperbaiki, dan mereka bersembunyi dalam topeng mereka, dan mereka mengira bahwa Tuhan tidak akan melihat apa yang mereka kerjakan, tidak akan mengkoreksi pikiran mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan yang memenuhi langit dan bumi. Dan kita harus mengingat satu hal. Terimalah firman itu dengan baik dan benar. Dan jangan karena saudara merasa itu cocok dengan saudara, dan saudara berkata ini cocok, ini benar. Padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah memakai istilah cocok-cocokan kepada saudara. Malahan hal yang tidak mengenakkanlah yang terus dikotbahkan oleh Yeremia. Dan itulah yang cocok bagi Tuhan, tetapi tidak cocok bagi manusia. Mana yang terbaik? Cocok bagi saudara atau cocok bagi Tuhan? Jika saudara mencari yang cocok bagi saudara, saudara akan sesat. Tetapi jika saudara ingin apa yang Tuhan katakan, maka itu akan mengkoreksi saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara dan menuntun saudara ke dalam perjalanan hidup yang sungguh-sungguh benar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami terima dalam kesempatan ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus berhati-hati kala mendengarkan sesuatu, sehingga kebenaran yang daripada-Mu lah Tuhan yang harus kami cari. Biarlah kami Tuhan memiliki kepekaan, memiliki roh yang daripada Tuhan, menuntun kami sebagai anak-anak-Mu, bukan menjadi pribadi-pribadi yang membenarkan diri, tetapi pribadi-pribadi yang takluk kepada kebenaran Tuhan dan memperbaiki diri. Ampunkan segala dosa dan kekurangan kami Bapa dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.